Hmm, Rel, Iya, kamu udah belajar belum tentang materi gerak vertikal di kelas? udah. Kenapa? Bisa ajarin nggak? Soalnya saya belum ngerti nih. Oh, gampang. Sini aku ajarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan mempelajari tentang gerak vertikal. Sebelum itu, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Yang pertama yaitu tujuan belajar. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang kedua, menyebutkan penerapan gerak lurus berubah beraturan. Yang ketiga, membuat grafik pada peristiwa gerak. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Persamaan pada gerak jatuh bebas sama dengan persamaan pada GLBB, yaitu VT sama dengan G kali T, VT kuadrat sama dengan 2GH, dan H sama dengan setengah GT kuadrat, di mana VT adalah kelajuan saat T sekon, meter per second, G adalah percepatan gravitasi bumi, nilainya 9,8 meter per second kuadrat, H adalah jarak atau perpindahan meter, T adalah selang waktu. Gerak benda yang lain dan masih terkait dengan ketinggian adalah gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda yang dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tertentu dan percepatan gravitasi. Dirumuskan dengan VT sama dengan V0 plus G kali T, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH, dan H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan awal tertentu. Percepatan pada gerak ini bernilai minus saat naik dan plus saat turun. Dirumuskan VT sama dengan V0 kurang G kali T, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH, H sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Kelajuan benda sama dengan 0 di titik tertinggi. Persamaan yang berlaku yaitu T naik sama dengan V0 per G, H max sama dengan V0 kuadrat per 2G. Dengan keterangan T naik adalah selang waktu dari titik pelemparan hingga mencapai titik tertinggi. V0 adalah kecepatan awal, G adalah percepatan gravitasi, H max adalah jarak yang ditempuh hingga titik tertinggi. Saat mulai turun, persamaan sama seperti gerak jatuh bebas. Waktu turun dari titik B ke A dicari dengan persamaan T turun sama dengan V0 per G atau sama dengan akar 2H per G. Dari beberapa persamaan disimpulkan bahwa T naik sama dengan T turun. Waktu yang dibutuhkan bola untuk naik dan turun adalah T naik dikurang T turun sama dengan 2V0 per G. Gimana? Udah paham bukan? Yuk kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Benda jatuh dari atas gedung dan sampai ke tanah dalam waktu 1,5 second. Percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 9,8 meter per second kuadrat. Berapakah kecepatan benda saat tiba di tanah dan berapakah jarak titik awal benda dari tanah? Diketahui T sama dengan 1,5 second dan G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Yang pertama kita menggunakan rumus V sama dengan G kali T. Dengan data tersebut kita mendapatkan bahwa kecepatan untuk mencapai tanah adalah 14,7 meter per second. Dan yang kedua kita menggunakan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus setengah GT kuadrat. Dan data tersebut kita mendapatkan bahwa jarak dari titik awal berada ke atas itu adalah 11,025 meter. G
Gimana? Mudah bukan? Yuk kita ke soal selanjutnya. Soal yang kedua. Sebuah anak panah dilepaskan ke atas dengan kelajuan 19,6 meter per second. Berapakah lama anak panah tersebut untuk mencapai tinggi maksimumnya? Diketahui V0 sama dengan 19,6 meter per second, G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Tinggi maksimum anak panah mencapai titik itu adalah dengan kecepatan 0, yaitu Vt sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus Vt sama dengan V0 plus G kali T, maka kita akan memperoleh waktu untuk mencapai titik tertinggi adalah 2 second. Gimana? Mudah bukan? Yuk kita ke latihan soal. Soal yang pertama. Dino berada di balkon lantai 4 sebuah gedung. Tempat itu berada di ketinggian 15 meter. Dia melempar batu ke tanah dengan kecepatan 2 meter per second. Kecepatan batu sesaat sebelum mencapai tanah sebesar titik-titik. Diketahui H sama dengan 15 meter, V0 sama dengan 2 meter per second, dan G adalah 9,8 meter per second kuadrat. Gunakanlah rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Dengan perhitungan sebagai berikut, kita mendapatkan bahwa Vt sama dengan 17,26 meter per second. Gimana? Mudah bukan? Yuk kita ke soal selanjutnya. Soal yang kedua. Seorang penerjun payung menjatuhkan diri dari ketinggian 68 meter. Awalnya hanya percepatan gravitasi yang mempengaruhi geraknya. Setelah 2 second, ia mengembangkan parasutnya sehingga memperoleh perlambatan sebesar 6 meter per second kuadrat. Lama penerjun di udara adalah titik-titik. Diketahui A sama dengan 6 meter per second dan H sama dengan 68 meter. S sama dengan 2 second. Yang ditanya adalah lama penerjun di udara. Yang pertama, kita tentukan dulu jaraknya. H menggunakan H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat, sehingga mendapatkan bahwa jaraknya adalah 20 meter ketinggiannya. Lalu kita kurangi dengan ketinggian awal, yaitu 68. Sehingga mendapatkan bahwa ketinggiannya itu 48 meter. Lalu kita menggunakan rumus H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat, dan kita akan mendapatkan sebuah persamaan. Lalu kita ambil T yang positif dan kita mendapatkan T sama dengan 2. Lalu kita tambahkan dengan 2 second sebelumnya, sehingga totalnya adalah 4 second. Lama penerjun di udara adalah 4 second. Gimana? Mudah bukan? Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal yang ketiga. Benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal V0 sehingga mencapai tinggi maksimum H dengan percepatan gravitasi G. Jika benda dilempar ke atas dengan kecepatan V0 dari planet yang memiliki percepatan gravitasi 2G, tinggi maksimum benda tersebut adalah titik-titik. Diketahui V sama dengan V0, H max sama dengan H, G sama dengan 2G. Yang ditanya adalah H aksen. Jika benda dilemparkan ke atas dari tempat yang memiliki gravitasi G, maka kita akan menggunakan rumus Vt kuadrat sehingga mendapatkan H sama dengan V0 kuadrat per 2G. Jika benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan V0 dari planet yang memiliki percepatan 2G, maka tinggal kita substitusikan saja sehingga mendapatkan H aksen sama dengan setengah V0 kuadrat per 2G. Sehingga mendapatkan H aksen sama dengan setengah kali H. Gimana? Mudah bukan? Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal yang keempat. Anak panah dilepaskan ke atas dengan kecepatan awal V. Setelah bergerak 2 second, kecepatan anak panah menjadi 2 meter per second. Jarak yang ditempuh dalam waktu tersebut sebesar titik-titik. Diketahui V0 sama dengan V, T sama dengan 2 second, Vt sama dengan 2 meter per second, dan G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Kita gunakan rumus Vt sama dengan V0 min G kali T. Kita mendapatkan V sama dengan 21,6 meter per second. Lalu kita tentukan jaraknya, dan kita akan mendapatkan jaraknya adalah 23,6 meter. Gimana? Mudah bukan? Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 5. Felix Baumgartner terjun bebas dari sebuah balon dengan udara setinggi 37 km, hambatan udara sangat kecil. Kecepatan Felix mencapai 1110 km per jam waktu 35 second.
Yang ditanya adalah ketinggiannya. H sama dengan 37 km dari tanah, V0 sama dengan 0, VT sama dengan 1110 km per jam, dan T sama dengan 35. Yang ditanya H aksen. Kita menggunakan rumus V sama dengan A kali T, lalu kita akan mendapatkan A sama dengan 8,8 meter per second kuadrat. Lalu kita cari H aksennya, dan kita dapat 31,61 km. Gimana? Mudah bukan? Soal nomor 6. Air terjun memiliki ketinggian 20 meter. Jika air jatuh dengan kecepatan awal 4 meter per second, kecepatan air tersebut saat menyentuh dasar air terjun adalah titik-titik. Diketahui H sama dengan 20 meter, V0 sama dengan 4 meter per second, dan G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah VT. Kita langsung aja menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH dengan perhitungan sebagai berikut. Lalu kita akan mendapatkan VT sama dengan 20,2 meter per second. Gimana? Mudah bukan? Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal ke-7. Material sebuah gedung jatuh dari ketinggian 100 meter. Saat material berada di 50 meter dari tanah, material telah bergerak selama titik-titik second. Diketahui H sama dengan 100 dikurang 50 hingga 50 meter. G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah waktunya. Langsung saja kita menggunakan rumus H sama dengan setengah GT kuadrat. Dan kita mendapatkan T sama dengan akar 10, yaitu 3,2 second. Gimana? Ternyata tidak sesusah yang kita bayangkan kan? Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal ke-8. Rudy melempar bola kasti ke arah vertikal dengan kecepatan 3 meter per second. Saat melempar bola, Rudy berada di pinggir puncak gedung yang tingginya 10 meter. Titik tertinggi bola kasti tersebut adalah titik. Diketahui V sama dengan 3 meter per second dan H sama dengan 10 meter. Yang ditanya adalah titik tertinggi bola, H max. Rumus H max adalah V0 kuadrat per 2G. Langsung kita masukkan dan mendapatkan 0,46 meter. Kita tambahkan dengan tinggi gedung tersebut sehingga 10 ditambah 0,46 menjadi 10,46 meter. Gimana? Ternyata mudah kan? Lalu kita lanjut dong. Soal selanjutnya. Soal ke-9. Pak Mardi melempar batu ke dalam sumur dengan kecepatan awal 2,5 meter per second. Dia mendengarkan suara batu mengenai permukaan air setelah 2 detik. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 9,8 meter per second kuadrat, maka titik awal pelemparannya adalah berapa? Diketahui V0 sama dengan 2,5 meter per second dan T sama dengan 2 detik. Lalu yang dicari adalah jaraknya. Itu tinggal kita gunakan S sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat, dan kita akan mendapatkan dengan perhitungan tersebut bahwa jaraknya adalah 24,6 meter. Gimana? Mudah kan? Soal ke-10 atau soal terakhir. Seorang perenang berada di papan pantul yang berjarak 10 meter dari permukaan air kolam renang. Dia memperoleh kecepatan sebesar 2 meter per second. Kecepatan perenang saat menyentuh permukaan air adalah titik-titik. Diketahui H sama dengan 10 meter, V sama dengan 2 meter per second, dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah VT. Kita langsung saja menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Dengan perhitungan tersebut, kita mendapatkan bahwa VT sama dengan 2 akar 51 meter per second atau 14,3 meter per second. Gimana? Mudah kan? Tidak sesusah yang kita bayangkan tadi. Dari soal-soal tadi, penerapan gerak vertikal banyak yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ternyata fisika sangat dekat dalam kehidupan kita ya. Ternyata fisika itu mudah bukan? Asalkan kita rutin dan dalam berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca buku ya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Nah, gimana? Sekarang udah ngerti kan?
Iya, ternyata gerak vertikal nggak sesusah itu ya. Betul, asalkan ada kemauan pasti bisa. Ngomong-ngomong, makasih Ariel udah ngajarin. Sama-sama, Goy.